Gimana tadi keadaannya? Wah, sakit. Semoga cepat sembuh. Gimana keadaanmu, Laras? Oke. Semoga hari ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan mengupas materi baru mengenai statistika. Tapi sebelum mengawali materi statistika pada siang hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa. Mungkin Tika bisa memimpin berdoa. Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada kita, kami berdoa kepada Yang Baik dan Segala, kami bersyukur atas kehadiran pagi siang hari ini kami boleh belajar di ruang kelas untuk memulai kegiatan belajar. Tuhan, kiranya Engkau berikan ibu hikmat, berikan kami juga hikmat agar kami boleh belajar dengan baik dan apa yang kami pelajari boleh diterima untuk kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk Tika. Sekarang coba kalian tengok kiri kanan kalian siapa yang tidak hadir dalam pertemuan siang hari ini. Apakah ada? Tidak ya? Oke. Ini semua masuk ya? Tika. Ada keterangannya nggak? Ada yang tahu kenapa nggak masuk? Tidak memberitahu. Apa ya? Yaitu. Oke. Kita akan mengupas materi baru statistika. Ada yang pernah mendengar nggak sih? Kira-kira statistika itu apa sih? Ada yang pernah mendengar atau Ibu saya lupa banget Bu, gimana sih Bu? Apa sih Bu? Atau ada Bu saya tahu statistika? Ada nggak? Gimana kita? Apakah pernah mendengar atau lupa? Lupa terkait pengolahan data. Pengolahan data. Oke, ada yang lain? Lupa Bu. Oke, lupa ya? Nah, sebelum mengupas lebih dalam lagi, itu ada video. Nah, video untuk motivasi kalian. Jadi kalian simak dengan baik ya. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Adalah proses membuktikan bahan perilaku sebagai hasil individu itu sendiri dari keseluruhan. Waktu sudah selesai, tapi saya belum selesai.
Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya, harusnya aku. Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung sama. Mungkin sampai di sini dulu videonya ya. Kira-kira ada yang bisa diambil gak sih makna dari video singkat yang kalian tonton? Salah satu dari Bung Kerja ke Mas Adi. Gimana? Kita harus belajar dulu. Tuh, harus belajar terus. Jangan nge-game. Nah, jangan nge-game tuh. Ada lagi nggak? Jangan malas. Tidak menunda pekerjaan. Nah, itu dia menjadi intinya, tidak menunda pekerjaan. Jadi kalau misalnya ibu memberikan tugas dan dikumpulkan besok, artinya dikerjakannya kapan? Secepatnya. Hari ini atau di hari H pengumpulan? Nah, hari ini, oke? Nah, dalam materi pertemuan siang hari ini, ada pun tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ada 3. Tujuan pertama, siswa dapat belajar menganalisis dan menentukan rata-rata median, modus, dan sebaran data dengan tepat. Lalu, tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat memahami dan menyajikan data dalam bentuk diagram. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan data dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan siang hari ini kita akan mengupas dari tujuan pembelajaran pertama, yaitu apa? Siswa dapat belajar menganalisis dan menentukan rata-rata, median, modus, dan sebaran data dengan tepat. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya nih, apakah kalian masih mengingat terkait rata-rata, median, dan modus? Ayo, di SD udah belajar. Masih ingat gak kira-kira? Rata-rata gimana? Median apa? Modus apa? Tahu masih sama-sama? Sama-sama. Masih sama-sama. Oke. Nah, pertemuan kali ini Ibu akan memandu kalian untuk mengingat kembali masa lalu, bukan masa lalu yang itu ya, tapi masa lalu dalam statistika rata-rata, median, dan modus. Caranya gimana? Nah, Ibu akan memberikan lembar kerja untuk kalian. Boleh minta ini membagikannya? Siap, Bu. Oke, terima kasih. Nah, nanti setelah sudah mendapatkan lembaran yang dibagikan oleh Mentari, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Apa aja tugasnya? Untuk yang pertama, tolong diperhatikan ya. Siapkan alat tulis kalian. Jadi tidak ada saling pinjam-meminjam. Baik itu pulpen, pensil, penggaris, dan yang lainnya.
Dan yang kedua, Ibu minta kalian untuk mencatat uang jajan kalian selama 1 minggu. Dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, pasti setiap masing-masing kalian tuh uang jajannya gak mungkin sama ya. Pasti berbeda-beda kan? Nah, nanti kalian tulis Senin misalnya uang jajannya Laras 2.000. Tapi Selasa itu saya gak dikasih uang jajan tuh, tetap ditulis saja. Oke? Nah, tugas yang ketiga, ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara mendapatkan jumlah uang jajan setiap harinya? Lalu yang kedua, berapa jumlah uang yang kalian peroleh setiap harinya selama 1 minggu? Dan pertanyaan yang ketiga, jika nominal uang jajan yang kalian peroleh setiap harinya berbeda, bagaimana cara agar jumlah uang yang kalian terima, nominal dan jumlahnya rata? Oke? Nah, tugas yang keempat, setelah kalian mengerjakan, nanti Ibu minta perwakilan 2-3 orang untuk mempresentasikan hasil jawaban kalian. Oke? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Itu yang nomor 1 itu caranya tuh misalnya dikasih sama orang tua gitu Bu. Iya, ditulis caranya gimana? Nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait ketiga pertanyaan ini ingin ditanyakan, silakan acungkan tangan, nanti Ibu akan mewakili kamu untuk membantu menjawabnya. Oke? Di luar dari pertanyaan ini, untuk teknisnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Semua jelas? Oke, kalau begitu Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan, 10-15 menit. Kerjakan buat uang jajan kalian ditulis berapa dari Senin sampai hari Minggu, ditulis lalu dijawab ketiga pertanyaan ini. Oke, silahkan dikerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, acungkan tangan, jadi Ibu akan mewakili kalian. Jangan tanya-tanya ya, karena kalau misalnya tanya ataupun melirik jawaban berarti ketahuan ya, karena kan setiap orang bedanya berbeda-beda ya, nggak mesti sama. Oh iya, karena ini bukan diskusi ya, diskusi kelompok, karena ini ada yang tidak masuk jadi individu. Nah, tadi 1 orang tidak hadir. Oke, silakan dikerjakan. Bisa? Dikasihnya atau belum? 2.000. Nanti itu hari apa ya? Setiap hari 2.000. Makanya ditulis kalau gitu. Udah dapat pengumuman baru dari kakak? Baru kerja. Oke, dan silakan ditulis ya. Ibu, iya, silakan. Nomor 3 nggak apa? Oke, kamu tulis dulu nominalnya. Udah, dicatat dong dari sini sampai hari ini berapa aja. Kan jumlahnya tuh. Dan ibu ditolong mencatat dari sini sampai hari ini. Kamu catat dulu. Semuanya sama Bu. Ya udah ditulis. Tulis dulu ya. Ikuti perintahnya dulu yang Ibu bilang. Tadi perintah kedua apa? Catat dulu uang jajan kalian selama 1 minggu. Ditulis dulu, baru nanti dikerjakan perintah yang ketiga. Jadi 1, 2, 3 pertanyaan. Ya sudah Bu. Oke, sekarang kita lihat nomor 3. Coba dibaca pertanyaan. Jika nominal uang jajan yang kalian peroleh setiap hari berbeda, bagaimana cara agar jumlah uang yang kalian terima nominal dan jumlahnya rata? Sekarang kita lihat dari hari Senin sampai hari Minggu. Untuk hari Senin ke Selasa berapa nominalnya? 20.000.
kue, satu buah kue. Bagaimana caranya supaya satu buah kue ini bisa diperoleh oleh 3 anak yang datang dan kamu juga dapat? Gimana caranya? Dibagi 4. Ya, dibagi 4. Oke, dibagi 4. Nah, sekarang dibagi 4 berarti dibaginya tuh sama banyak atau enggak? Harus rata berarti ya, nggak boleh banyak ya. Nah, sekarang kita bagi. Kalau misalnya nih, ada 4 bagian kotak, bagaimana caranya supaya 4 bagian kotak ini bisa menyatu kembali menjadi sebuah kue yang kamu buat? Gimana caranya? Misalnya nih, kamu dapat 4 potong, itu setengah, separuh. Nah, gimana caranya supaya punya ibu, punya kamu, punya Cika, punya kamu itu bisa kebentuk lagi seperti semula? Tapi sebelum kita idealisasi berarti dia akan digabung. Nah, kalau digabungkan itu berarti gimana? Dijumlahkan. Nah, sama seperti ini. Nanti gimana caranya supaya nilai nominal kamu dari hari Senin sampai hari Minggu itu nominalnya sama? Berarti dijumlahkan. Makanya gimana? Senin sampai Rabu sampai Minggu. Nah, terus tadi yang di instruksi yang di awal itu kalian satu kue ini dibagi 7. Ya, betul caranya. Oke. Coba kamu kerjakan apa yang ibu sampaikan. Senin 10.000, Selasa, tambah Rabu, Iya. tambah Kamis, tambah Jumat, tambah Sabtu, tambah Minggu, Ya. tambah Jumat. Oke. Dan sama dengarkan dulu. Kenapa? Kan tadi dijumlahkan dulu. Iya, kan dijumlahkannya. Nah, terus dia kita kayak tadi berarti begitu. Habis itu caranya lagi untuk menyatu. Dibagi 4. Dibagi 7. Tapi kalau dijumlahkan dulu nggak boleh? Boleh. Boleh kan? Boleh. Benar. 10, Untuk yang pertama, soal pertama itu cara kamu dapat uang itu gimana sih? Misalnya kamu Seninnya tuh 10.000, Selasanya 10.000, tapi Rabunya 3.000 gitu kan. Nah, gimana caranya kamu mendapatkan uang itu setiap harinya? Caranya di apa? Iya, dicatat. Dicatat. Oke. Dicatat di data. Mendata. Kayak gini. Ini maksudku cara kamu mendapatkan uangnya ini bilang lagi namanya definisi itu di sini. Nah, itu caranya dengan bisa di data ini ya nama aku kan coba. Oh iya, hapus dulu. Nah, iya. Di keterangannya ya. Ayo, ada yang lupa atau ingat pembagian gimana? Masih ingat kan pembagian bersusun? Iya, maaf ya. Sekiannya berapa? Ayo, dijawab dulu. Selesaikan dulu, ayo. Yang satu bagaimana? Nomor berapa? 9. Cara mendapatkan 2.
sama nominalnya dilanjutkan rata-rata karena kami sama. Coba sebisa itu dulu dengan hari sikatnya 3.000 misalnya. Misalnya 3.000. Oke. Nah, kita lihat dengan silakan apa? Rasa ragu. Ragu ke kami. Bedanya berapa? Ragunya berapa? Bagaimana cara, misalnya ya, kamisnya itu begitu. Bagaimana cara agar uang ini, uang setelahnya ini semua rata, tidak ada perbedaan antara dari ini dan ini. Jadi setiap harinya kamu rata, nggak ada bedanya kayak Senin 5.000, Selasa 5.000, Rabu 5.000, tapi Kamis beda dari semuanya caranya. Ibu kasih ilustrasi misalnya kata ini ibu bisa. Nah, habis itu ada 3 orang ini misalnya dari biasa. Lalu habis itu mau tidak mau memberikan yang ini. Tapi kalau punya satu, bagaimana caranya supaya satu ini bisa tidak pada konsentrasi dan kamu juga. Ya, bisa dibagi menjadi sama rata atau enggak? Nah, oke, sama rata. Nah, sekarang ilustrasi yang kedua, misalnya sudah dibagi. Terus, gimana caranya supaya bagian-bagian dari tadi, kami ibu dari sikap ini bisa membentuk kembali menjadi satu. Jadi, kalau digabung itu berarti gimana? Nah, jumlah apa aja yang jumlah? Nah, ya, dari sini juga bisa. Berarti gimana ilustrasinya kalau pelajaran? Dijumlah, namanya dijumlah. Oke, bedanya dijumlah. Terus, habis dijumlah dibagi dengan ya, berapa banyaknya harinya? Jadi banyak. Ya, waktunya sudah habis ya. Oke, silakan. Ibu minta perwakilan satu saja deh kalau begitu ya. Nah, ibu minta perwakilan dari Mentari, boleh silakan Mentari untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Bisa Bu. Apa? Ingat tadi di videonya. Ayo. Yuk, silakan. Untuk teman-teman yang lainnya mohon diperhatikan ya. Ini bisa ditulis tidak? Bisa ya? Oke.
disampaikan Mentari. Nih, Ibu boleh minta tolong kamu untuk mencatat. Jadi untuk hari Senin sampai hari Minggu nominalnya ya. Silakan dicatat. Yang lainnya diperhatikan ya, dicatat. Mengupas, mengingat kembali terkait modus, median, rata-rata dan pertanyaan tadi. Oke, silakan. Mulainya jangan asik ya. Ya, fokus dulu. Nanti ada saatnya. Oke. Sudah bulan. Tadi jumlah uang yang kamu peroleh setiap harinya selama 1 minggu? Jumlah. Nah. Tulis jumlah ini Bu. Iya, berapa? Berapa jumlahnya? 50.000. Gimana caranya kamu bisa mendapatkan 50.000? Oh ya ditambah. Ditambah apanya? Ditambah uangnya setiap hari. Oke, ditambah. Sudah Bu. Oke, berapa hasilnya? 50.000. Oke, jadi jumlah uang yang diperoleh Mentari setiap harinya selama 1 minggu berapa anak-anak? 50.000. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga. Jika nominal uang jajan yang kalian peroleh setiap hari berbeda, cara agar jumlah uang yang diterima nominal dan jumlah ratanya sama gimana Mentari? Dibagi dengan total hari Senin sampai Minggu. Apakah hanya dibagi? Ini jumlahnya dibagi sama. Ya, jumlahnya gimana? Gimana? Jumlahnya dibagi dengan total hari Senin sampai Minggu. Jumlah apa? Jumlah uang. Uang apa? Uang jajan. Selama berapa hari? 7. Dibagi dengan 7. 7. Tulis. Tulis apa? Rata-rata. Kok rata-rata? Ini perintahnya apa tadi? Nominal uang jajan. Nominal uang jajan setiap hari. Nah, Uang jajan yang diperoleh dengan jumlah yang rata dengan cara gimana? Jadi gimana? 50.000 dibagi 7. Oke, 50.000 dibagi 7. Oke. Nah, oke. Tadi tunggu situ sebentar. Oke. Dari pertanyaan ketiga itu kita bisa mengupas terkait rata-rata. Jadi, apa itu rata-rata? Dari pertanyaan ketiga, kalau kalian lihat dan simak dari jawabannya Mentari. Jadi, apa itu rata-rata? Tadi apa caranya? Dengan cara diperolehnya dengan cara dijumlahkan apanya? Uang jajan setiap hari dibagi total hari. Oke, Ibu luruskan ya. Jadi hampir tepat yang disampaikan oleh Mentari. Untuk rata-rata itu adalah jumlah data yang kalian peroleh dibagi dengan data yang kalian peroleh juga. Nah, itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu merupakan data. Dari Senin itu 10.000 Bu, Selasa 10.000 dan seterusnya sampai hari Minggu 0. Nah, itulah yang disebut dengan rata. Oke, sampai di sini ada kesulitan? Oke. Selanjutnya dari nominal yang disampaikan oleh Mentari hari Senin sampai hari Minggu, kira-kira ada nggak sih nominal uang jajan yang sering muncul atau sama? Ada. Berapa, Laras? 10.000. Oke, benar ya? Nah, itulah yang disebut dengan modus. Jadi modus adalah apa? Apa, Kika? Oke, nilai yang sering muncul. Nah, ditulis ya.
sih? Ada berapa hari? Ada berapa banyak harinya? 7. 7 itu masuk genap atau ganjil? Ganjil. Ganjil. Oke, kalau ganjil nilai tengahnya yang mana ya? Kamis. Kamis. Berapa nominalnya? 10.000. Nah, itulah yang disebut dengan median. Tetapi untuk median ini ada 2 kriteria. Dengan data yang ganjil dan data yang genap. Kalau ganjil, misalnya tadi 7, berarti pertengahannya ada di Kamis atau 1, 2, 3, 4. Di hari keempatnya. Nah, kalau genap, itu kan pasti ada 2 hari ya, misalnya 8 nih. Ibu tambahkan hari Senin. Berarti nilai tengahnya yang mana? Kalau ditambahkan dengan hari Senin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi tengahnya yang mana? Antara Kamis dan Jumat. Nah, antara Kamis dan Jumat. Nah, antara Kamis dan Jumat ini nanti nominalnya dijumlahkan, lalu dibagi dengan 2. Oke? Nah, silakan Mentari dulu. Ini nggak dijawab, nggak diisi. Oh iya, berapa isinya? Tulis dulu, sampaikan dulu. Oke. Nah, terima kasih Mentari. Tepuk tangan dulu untuk Mentari. Oke. Setelah kita mengupas ya, tadi berarti sudah mengingat kembali kata-kata, median, dan apa tadi satu lagi? Modus. Kita dapat menyimpulkan min atau rata-rata dari suatu data adalah jumlah seluruh data yang diperoleh. Jumlah seluruh data yang diperoleh dibagi dengan apa? Banyaknya data. Nah, oke. Lalu yang kedua, modus adalah nilai yang sering muncul dari kumpulan data. Tadi ini ya, di kumpulan datanya nih. Modusnya berarti berapa? 10.000. Oke, dan yang terakhir, median adalah nilai tengah suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Oke, tadi ada sedikit ibu revisi bahwa syarat utama untuk median itu pertama kita harus mengurutkan dulu nominalnya dari yang terkecil hingga yang terbesar, baru diambil tengahnya. Oke, sampai di sini pertemuan hari ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang.